adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan adik-adik semua di rumah? Lausu berharap adik-adik semua yang ada di rumah saat ini dalam keadaan yang baik-baik semuanya ya. Bukan hanya keadaan yang baik, tapi adik-adik juga saat ini sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Gimana, udah duduknya rapi belum semuanya? Atau masih pada makan? Masih pada gangguin adik, gangguin kakak? Ayo semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, langsung ajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita semua nyanyi lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih sepanjang minggu ini Engkau terus bersama dengan kami. Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang Engkau nyatakan bagi setiap kami, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan, masing-masing kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh siap untuk beribadah kepadamu, kami boleh siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu nantinya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu juga yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan setiap kami juga ya Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yeay, amin adik-adik. Beres. Geser mejanya sedikit. Itu kenapa adik-adik? Kursinya digeser lagi ke sini. Mereka kenapa ya? Bentar ya. Coba Lausu tanya dulu ke mereka ya. Iya. Apa ini? Ada apa ini? Bentar, ini kita lagi ibadah. Kalian kenapa? Ini kita lagi sibuk menyiapkan sesuatu. Siapin apa? Kami mau mengadakan perjamuan. Perjamuan? Iya, perjamuan.
Ini tradisi kami. Kami mengadakan perjamuan sebelum merayakan Hari Raya Paskah. Oh, perjamuan ya, tradisi ya. Oh, pantesan kalian dari tadi sibuk-sibuk terus. Iya. Jadi gimana? Bagaimana kalau Lause dan adik-adik bantu kita? Iya, ini adik-adik di rumah nih, Coba lihat tuh, lagi rame tuh. Banyak Mereka ada adik-adik di sana. Iya, mereka lagi duduk semuanya, lagi mau siapin hati buat memuji Tuhan hari ini. Mereka banyak sekali. Iya, gimana kalau kalian ikut aku dulu deh. Oke, Untuk yuk. ajak adik-adik kita semua memuji Tuhan hari ini. Oke. Nanti baru aku sama adik-adik bantuin kalian nih. Benar ya? Iya, bantuin beres-beres. Buat apa tadi? Perjamuan. Perjamuan. Iya, oke. Yuk adik-adik semua, langsung aja kita semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Semuanya yang lagi duduk, masih duduk-duduk tuh. Yuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Big or Small. Tapi pakai gerakan ya. Ikutin gerakan kita semua di depan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Yang pasti masih tetap semangat ya. Iya dong, adik-adik semua yang ada di rumah saat ini masih semangat untuk memuji Tuhan. Benar sekali. Untuk itu loh, seajak kita semua masih tetap berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Open the eyes of my heart, Lord. Tapi mungkin pujian ini masih ada yang baru nih buat mereka nih. Baru ya. Tapi gak apa-apa, kita mau belajar sama-sama untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ayo Yuk belajar kita nyanyi sama-sama. lagu ini. Ikutin gerakan kita ya yang di depan. Tuh yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to
lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yeay. Mereka semangat banget kan? Iya, semangat banget nih adik-adik yang di rumah. Mereka semangat banget untuk Iya. memuji Tuhan. Ya, mereka semangat sekali. Oh iya, tadi kalian kan bilang mau bantu untuk persiapkan perjamuan Oh kan? iya bener juga. Sebelumnya kita Ayo. udah janji ke mereka nih adik-adik. Mau bantuin mereka. Yuk Ayo. kita bantu sama-sama. Nah, ini Kita digeser. geser kali ya mejanya supaya ya. adik-adik yang di rumah juga bisa lihat dengan Iya, jelas. Ini ada iya, apa? bener banget. Oke, Rapin dulu, rapin dulu, rapin dulu. Wah ada roti. Ada roti. Wah, wah, wah. Lagi ngapain nih kumpul-kumpul? Halo Langsung Ayu. Lagi ngapain? Lagi ngapain kumpul-kumpul? Kita lagi mempersiapkan perjamuan. Iya nih. Mau perjamuan. Perjamuan? Oh, iya, iya, iya. Saya pernah dengar sih soal perjamuan itu. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian semua tahu nggak maknanya perjamuan? Apa ya? Kami hanya mengadakannya karena ini tradisi kami dari tahun ke tahun. Maknanya Apa ya? Nggak tahu ya? perjamuan? Kalian nggak tahu ya? Tahu, Lause. Kalau gitu mau tahu nggak maknanya? Mau, Lause. Oh ya, nah kalau gitu nanti aku ajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Baik, Tahu Lause. maknanya. Oh, Gimana? oke, Lause. Mau nggak? Mau nih mereka mau nih. Gimana adik-adik di rumah? Adik-adik mau tahu juga nggak makna dari perjamuan? Ya udah, yuk sebelum kita dengerin cerita dari Langsung Ayu, kakak mau ajak kita semua untuk nyanyi lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Oke, Ayo kita yuk nyanyi semuanya sama-sama. kita nyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk belajar dari firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan bahkan adik-adik sudah lihat kan tadi ada kakak-kakak yang sedang mempersiapkan perjamuan. Nah, mereka mempersiapkan perjamuan tapi untuk apa? Mereka tidak tahu maknanya. Nah, karena itu sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jadi ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah melakukan satu perjamuan. Nah, waktu itu murid-murid juga sibuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk perjamuan. Seperti kakak-kakak yang tadi mempersiapkan perjamuan itu. Nah, mereka biasa melakukan itu sebelum hari raya Paskah. Nah, adik-adik tahu kan Paskah itu untuk apa? Ya, Paskah itu dilakukan untuk memperingati hari di mana Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Pasti adik-adik sudah ingat kan ceritanya, pasti sudah sering diceritakan. Nah, adik-adik waktu itu Allah menyuruh orang-orang Israel untuk menyembelih anak domba. Iya, anak domba itu kemudian darahnya digunakan untuk ditoreh atau dioleskan di depan pintu rumah orang-orang Israel. Nah, kalau adik-adik ingat tulah yang ke-10, waktu itu Allah ingin mengambil nyawa anak-anak sulung dari orang-orang Mesir. Nah, itu untuk apa? Karena Allah mau menghukum orang-orang Mesir ini supaya mereka mau membebaskan orang Israel. Nah, jadi waktu itu Allah akan mengambil nyawa anak-anak sulung dari orang Mesir. Tetapi Allah akan menyelamatkan anak-anak sulung dari orang Israel yang di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya ada tanda darah anak domba. Nah, barulah setelah itu umat Israel bisa bebas dari cengkraman, dari perbudakan orang-orang Mesir. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sangat besar dan sangat bermakna buat orang-orang Israel. Makanya mereka secara turun-temurun terus memperingati hari itu, yaitu hari Paskah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus juga mengadakan satu perjamuan dengan murid-muridnya waktu sebelum hari raya Paskah. Nah, coba yuk kita lihat di Alkitab. Kita akan buka dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Lause akan membacakannya buat kita semua ya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, adik-adik, jadi biasanya sebelum hari raya Paskah mereka mengadakan satu perjamuan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mengadakan perjamuan seperti yang kita baca tadi. Tapi adik-adik, ada yang berbeda dari perjamuan malam ini. Apa yo yang berbeda? Adik-adik, tadi di Alkitab kita sudah baca. Tuhan Yesus bilang bahwa Dia tidak akan lagi melakukan perjamuan seperti ini dengan murid-muridnya. Kenapa ya? Apakah Tuhan Yesus sudah bosan? Atau Tuhan Yesus sudah gak mau lagi ketemu dengan murid-muridnya? Ternyata bukan itu adik-adik. Pada saat itu
Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ini adalah perjamuan yang terakhir. Tuhan Yesus akan apa? Akan mati. Iya, setelah perjamuan itu nanti Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Makanya adik-adik, di dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus benar-benar melakukan perjamuan itu dengan sungguh-sungguh dengan murid-muridnya. Nah, tadi di Alkitab kita sudah baca ya, Tuhan Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap syukur, berdoa, kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkannya. Dan kemudian Tuhan Yesus membagikannya kepada murid-muridnya. Nah, waktu itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan yang berisi air anggur. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengucap syukur untuk cawan itu dan Tuhan Yesus bilang, "Inilah darahku." Jadi, waktu Tuhan Yesus melakukan perjamuan itu, dia menggambarkan bahwa roti yang dimakan oleh murid-muridnya itu adalah tubuhnya. Dan cawan yang berisi anggur itu adalah darahnya. Wah, adik-adik, ini adalah satu makna yang luar biasa. Jadi lewat perjamuan malam itu Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada muridnya bahwa hari kematian Tuhan sudah dekat. Hari kematiannya sudah dekat. Tubuhnya akan diserahkan di salib dan darahnya akan dicurahkan. Ini adalah satu pengorbanan. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk disalibkan bagi siapa adik-adik? Bagi kita. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus ini adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pengorbanan ini hanya berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus adalah domba Paskah bagi kita. Makanya saat ini kita tidak lagi membutuhkan domba untuk disembelih. Kita orang-orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tidak lagi membutuhkan daging domba ataupun darah domba. Tapi kita sekarang melakukan apa? Kita melakukan perjamuan kudus. Nah, jadi buat kita yang sudah percaya sama Tuhan, orang-orang Kristen sekarang, kita tidak lagi menyembelih domba, tapi kita melakukan perjamuan kudus. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah melihat papa mama atau opa oma di gereja pernah dikasih roti, kemudian dikasih anggur, kemudian dimakan dan diminum bersama-sama. Nah, itu adalah perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itu kita memperingati bahwa tubuh Tuhan sudah diserahkan buat kita. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Jadi Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya, sudah mengorbankan darahnya untuk menyelamatkan kita semua. Kita semua, Rause dan adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan ini tidak bisa digantikan dengan apapun adik-adik. Ini adalah pengorbanan yang sangat mahal. Karena Tuhan sendiri memberikan dirinya untuk kita. Oleh karena itu adik-adik kita harus bersyukur karena punya Tuhan yang sangat baik, sangat luar biasa dan Dia mau berkorban, rela berkorban bagi kita semua. Nah, adik-adik mungkin saat ini masih kecil belum melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dilakukan tidak bisa sembarangan, hanya orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, barulah ketika sudah dewasa, sudah dibaptis, baru bisa melakukan perjamuan kudus. Tapi meskipun adik-adik belum melakukan perjamuan kudus, sekarang adik-adik sudah tahu ya, kalau kita melakukan perjamuan kudus, itu kita sedang mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati, berkorban bagi kita semua. Ya, dan itu berarti perjamuan kudus mengingatkan kalau kita ini, Lause dan adik-adik semua adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan. Oleh karena itu kita harus bersyukur untuk hidup kita. Nah,
Jadi kalau misalkan nanti adik-adik sudah dewasa, sudah dibaptis dan melakukan perjamuan kudus, adik-adik harus ingat, harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Karena ini adalah kudus, kita memperingati bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Nah, adik-adik jadi sekarang sudah tahu ya makna dari perjamuan kudus itu. Kita mengingat kematian Tuhan yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri nih cerita firman Tuhan, langsung ada satu ayat hafalan untuk kita hafalkan ya. Dari Lukas 22 ayat yang ke-15. 15b ya. Lukas 22 ayat 15b. Bunyinya seperti ini. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Nah, sampai di situ aja ya adik-adik. Sekali lagi ya, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Nah, coba kita hafalkan ya. Kita hafalkan ya. Lukas 22 ayat 15b. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sekali lagi ya, Lukas 22 ayat 15b. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Nah, adik-adik nanti hafalkan ya di rumah ya. Oke, kalau gitu sekarang adik-adik sudah tahu makna tentang perjamuan, adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami tahu ketika kami nanti melakukan perjamuan kudus, kami sedang mengingat kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah mati menggantikan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela berkorban bagi kami sehingga kami tidak perlu dihukum. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau menyelamatkan kami. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mohon Engkau tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silakan melanjutkan ibadah kalian. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama tuh dengerin firman Tuhan dari Lausemayu. Tiba saatnya kita mau meresponi firman Tuhan dan juga cinta kasih Tuhan kepada setiap kita dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat minta tolong mama papa untuk mentransferkannya ke nomor rekening gereja, atau bisa juga dibawakan langsung nih ke gereja pada jam-jam kantor. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Lause mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepadamu, boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar semakin hari kami boleh semakin mengerti akan firman-Mu. Tolong kami juga agar kami dapat menghidupi setiap firman yang boleh kami dengar tiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa waktu kami sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang terus jaga, Tuhan yang terus pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Sampai ketemu lagi minggu-minggu depan.